Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala di malam dan hari yang dimuliakan oleh Allah, di tempat yang juga dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Demikian pula di bulan yang memiliki keistimewaan dan juga dimuliakan oleh Allah, kita bisa berkumpul untuk kembali mempelajari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan para sahabat-sahabat beliau. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kelipatan pahala yang banyak bagi kita, disebabkan karena bertepatan pada waktu-waktu yang Allah muliakan, dan semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak nanti di akhirat dan menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada pertemuan yang terakhir kita telah bersama-sama mempelajari salah satu peristiwa yang terjadi di Perang Hunain, yaitu Qismatul Ghanaim, dibagikannya harta rampasan perang oleh Nabi SAW kepada kaum muslimin di wilayah yang disebut dengan Al-Ji'ranah, di mana pada pembagian tersebut Nabi SAW mendahulukan dan mementingkan orang-orang yang mereka baru saja masuk ke dalam agama Islam. Terlebih di antara mereka adalah pembesar-pembesar Quraisy. Bahkan di antara mereka adalah kabilah-kabilah yang disegani di tanah Arab. Nabi membagikan ghanimah, harta rampasan perang, kepada mereka terlebih dahulu. Sehingga di antara mereka ada yang sampai mendapatkan 40 uqiyah, masih ditambah lagi dengan 100 ekor unta. Lalu kemudian dia meminta bagian dari anaknya, Nabi beri yang semisalnya. Dia minta lagi bagian anaknya yang kedua, Nabi beri yang semisalnya juga. Yang lainnya juga demikian. Mereka bisa mendapatkan 100 unta,
ketika Nabi diminta untuk memberikan 100 unta lagi kepadanya, kepada orang yang sama, diberikan juga. Dan seterusnya. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terjadi ucapan-ucapan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau diucapkan, terutama dari sahabat kalangan Ansor. Karena saat pembagian ghanimah, mereka sama sekali tidak mendapatkan sisa dari ghanimah tersebut, atau kalaupun mereka dapat sangat-sangat sedikit. Sehingga ini menimbulkan rasa tidak suka dari orang-orang sahabat Ansar kepada Nabi SAW. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disinilah letak dalil yang menguatkan akidah yang benar terhadap para sahabat, bahwa mereka ini bukan manusia yang maksum. Akidah yang benar terhadap para sahabat adalah mereka bukan manusia yang maksum. Kita meniadakan kemaksuman, sifat kemaksuman dari para sahabat. Karena yang maksum hanya para nabi. Adapun para sahabat, mereka tidak maksum. Tapi di sisi lain kita meyakini akan keutamaan mereka yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Sesoleh apapun dia, kalau dia bukan sahabat, tidak bisa menyaingi solehnya para sahabat. Jadi para sahabat ini mereka adalah manusia dan generasi terbaik. Mereka memiliki segudang keutamaan dari Allah. Walaupun tadi sisi lain kita meyakini mereka tidak maksum. Mereka ini masih memiliki sifat manusiawi yang ada pada diri mereka. Maka terkadang di antara mereka ada yang marah, ada yang kesel, ada yang memiliki rasa tidak enak, termasuk dalam peristiwa ini nanti. Bahkan yang mereka keseli Nabi kita Muhammad SAW. Tapi nanti ada hikmahnya di situ. Ya, jadi para sahabat punya sisi manusiawi yang terkadang muncul, dan karena mereka ini tidak maksum, maka terkadang mereka terjerumus juga dalam perbuatan dosa. Tapi yang perlu kita ingat, keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat dan kebaikan yang ada pada mereka menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Jadi mereka masih punya sisi manusiawi yang Allah tanamkan kepada mereka, dan nanti akan ada hikmahnya. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, beliau juga masih memiliki sifat manusiawi seperti lupa. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Nabi pernah lupa bacaan dalam sholat. Ya, bacaan surat dalam sholat. Oleh karena itu ketika selesai dari sholat, Nabi menghampiri Ubay ibn Ka'ab, sang penghafal Al-Quran, kemudian bertanya, hal sholaita ma'ana? Wahai Ubay, apakah kamu tadi sholat bersama kita? Qala na'am. Ubay mengatakan, iya ya Rasulullah. Fama mana'aka?
kalau begitu, apa yang menghalangi kamu untuk mengoreksi bacaanku atau membenarkan bacaanku? Ya, dan itu ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya kenapa Nabi ya di satu kondisi dilupakan oleh Allah beberapa ayatnya. Demikian pula Nabi pernah sholat asar, dapat 2 rakaat beliau salam. Ya, dan saat itu tidak ada yang mengingatkan beliau kecuali kemudian muncul satu sahabat bernama Dzul Yadain, atau seorang sahabat dikenal dengan Dzul Yadain, yang kemudian bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aqasartas shalah am nasitaha?" Wahai Rasulullah, engkau mengqasar salat atau engkau lupa? Ya, kemudian Nabi mengatakan, saya tidak mengqasar salat. Ya, saya juga tidak lupa. Ya, saya merasa salat saya sudah genap. Ya, tapi kemudian kata Dzul Yadain, engkau baru salat 2 rakaat ya Rasulullah, kemudian salam. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat yang lain, apakah benar yang dikatakan Dzul Yadain? Semuanya mengatakan benar ya Rasulullah. Maka Nabi menambah 2 rakaat lagi. Ya, Nabi lupa. Ya, dan itu ada hikmah di balik dari lupanya Nabi SAW. Demikian pula ada hikmah di balik sifat manusiawi yang muncul dari para sahabat. Ya, termasuk ketika mereka tanda kutip tidak terima ketika ghanimah, harta rampasan perang dari perang Hunain, semuanya diberikan kepada pembesar-pembesar Quraisy dan kabilah-kabilahnya yang baru saja mereka masuk Islam. Oleh karenanya Al-Ansar tajidu ala Rasulillah. Ya, di judul di sini disebutkan Al-Ansar tajidu ala Rasulillah. Jadi orang-orang Ansar merasa kesal, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanat hadhil qismah mabniyatun atau mabniyatan ala siyasatin hakimah. Sesungguhnya pembagian yang dilakukan oleh Nabi ini, yakni seluruh harta rampasan perang dibagikan kepada pembesar-pembesar Quraisy seperti Abu Sufyan, kemudian Hakim ibn Hizam, ada Sofwan bin Umayyah, dan pembesar-pembesar Quraisy yang lain yang mereka baru saja masuk Islam. Demikian pula qabilah-qabilahnya. Kemudian hampir tidak menyisakan untuk orang-orang Ansar. Sebenarnya pembagian ini itu didasari dan dibangun di atas siasah, strategi yang hakimah yang penuh dengan kebijaksanaan. Ya, dibangun di atas siasat yang penuh dengan hikmah. Lakinnaha lam tufham awwala marrah atau awal amr, hanya saja hikmah pembagian ghanimah tersebut belum difahami dari sejak awal oleh para sahabat, terutama dari kalangan Ansar. Ya, belum dipahami karena Nabi pun juga belum menjelaskan. Makanya nanti Nabi akan menjelaskan tentang hal tersebut. Karena belum dipahami dari awal, ya, maka fa'utliqat al-sinatu syata bil i'tirad. Banyak ucapan-ucapan yang simpang siur, muncul kasak kusuk yang bermacam-macam, yang menunjukkan ketidaksukaan, ya, terutama dari orang Ansar. Ya, karena secara logikanya mereka sama-sama perang di perang Hunain ini. Ya, bahkan mereka bisa dikatakan senior dalam hal masuk Islam, sedangkan mereka yang mendapatkan bagian banyak, mereka baru junior, baru 19 hari. Ya, penaklukan kota Mekah, kemudian terjadi perang Hunain itu hanya sekitar belasan hari, 19-an hari. Berarti yang masuk Islam di Fathu Mekah saat itu
baru 19 hari usianya. Ya, usia Islamnya, mu'alafnya baru 19 hari. Ya, tapi kenapa mereka justru mendapatkan harta yang banyak? Sekali lagi karena ada miskomunikasi, adanya ya ketidakfahaman para sahabat Ansor dari awal, ya, sehingga mereka memunculkan ya suara-suara, kata-kata yang sebenarnya itu mengandung ketidakrelaan mereka. Rawa Ibnu Ishaq an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala. Hadis yang mengkisahkan hal ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq dari sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau berkisah, "Lamma a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'ta min tilkal ataya fi Quraisyin wa fi qabailil Arab." Jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan ya bagian-bagian ghanimah, harta rampasan perang itu kepada Quraisy dan juga kepada kabilah-kabilah Arab, walam yakun fil ansari minha syai'un, dan tidak ada sedikit pun bagian untuk orang-orang Ansar, wajada hadzal hayyu minal ansar fi anfusihim hatta kasurat fihimul qalah. Maka muncullah ya tanda kutip tadi rasa jengkel, rasa kesel ya atau marah dari sebagian orang Ansar kepada Nabi SAW, sehingga muncul al-qalah, ya suara-suara sumbing, ya suara-suara yang sebenarnya tidak enak didengar. Sekali lagi ini manusiawi. Ya, apalagi saat itu mereka sedang berada dalam tekanan atau baru saja keluar dari sebuah tekanan. Ya. Kemudian fisik mereka juga capek. Ya, melakukan perang fisik yaitu membuat capek, ya bahkan terkadang tersulut sedikit pun emosi bisa meledak. Ya, kondisi capek, banyak pikiran. Saat itu mereka habis dari perang. Ya, ketika mereka mengejar pasukan Malik ibn Auf ke Taif saja, bisa dikatakan hasilnya tidak ada. Justru di antara mereka ada yang terluka. Ya. Dan itu tentu membuat ya mental mereka bisa kena. Ya, belum lagi capeknya tubuh, ya. Perjalanan dari Hunain atau sebelumnya dari Mekah menuju Hunain, dari Hunain menuju Taif. Ya, beberapa ada yang di Autos, beberapa ada yang di Lembah Nakhlah. Ya, ketika mereka perang di Taif hampir tidak ada hasilnya. Ya. Mereka belum bisa menaklukkan kota atau belum bisa menaklukkan benteng Taif. Bahkan ketika Nabi meminta besok kita akan pulang saja, para sahabat tidak ada yang mau. Ya. Kita akan pergi dan kita tidak akan mengalahkan mereka. Akhirnya mereka perang. Kata Nabi, ya kalau begitu serang mereka. Ketika mereka menyerang, justru malah jatuh ya banyak korban yang terluka dari mereka. Akhirnya ketika Nabi mengatakan kalau begitu besok kita pulang, mereka pulang. Ya. Ini istilahnya tensinya tinggi. Sehingga ketika ada kisah seperti ini atau ya kasus seperti ini, tersulutlah ya amarah mereka, terutama orang-orang Ansar. Hatta qala qailuhum, sampai ya ada yang mengatakan dari mereka, laqiya wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumah, demi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan kaumnya. Ya, ini bukan sekedar ucapan, tapi ini mengandung banyak makna. Ya, artinya ya, kayak ucapan yang menyindir. Ya. Ucapan yang oh ternyata begini kalau Nabi itu sudah ketemu dengan kaumnya, minimum seperti itu mungkin. Sampai beliau lupa dengan kita. Ya, lupa dengan
orang-orang Ansar. Fadakhala alaihi Sa'd bin Ubadah, karena banyaknya pembicaraan yang simpang siur yang menunjukkan ketidakrelaan mereka kepada Nabi. Sa'd bin Ubadah tidak kuat mendengarnya. Beliau tidak tahan, kemudian masuk ke dalam tempat di mana Nabi sedang berada di dalamnya. Sa'd bin Ubadah sebagai salah satu dari orang yang dituakan, orang yang dimuliakan di kalangan Ansar, tidak tahan dengan ucapan-ucapan itu. Beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW. Faqala, kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, inna hadzal hayya minal ansar qad wajadu alaika fi anfusihim. Wahai Rasulullah, orang-orang Ansar mereka merasa jengkel kepada engkau. Lima sana'ta fi hadzal fai'i alladhi asabta, terhadap apa yang engkau lakukan dari harta rampasan perang yang engkau dapatkan. Qasamta fi qaumik, engkau membagikan harta itu hanya pada kaummu. Wa a'taita atayan idhaman, dan engkau pun memberikan pemberian-pemberian yang banyak fi qabailil Arab, kepada kabilah-kabilah Arab. Walam yaku fi hadzal hayy minal ansar minha syai'un, dan engkau tidak menyisakan sedikit pun dari harta itu untuk mereka, yakni orang-orang Ansar. Ya, jadi apa yang dibicarakan di belakang Nabi oleh orang Ansar itu disampaikan oleh Sa'd bin Ubadah. Ya, karena tidak tahan mendengar ucapan-ucapan itu. Qala, lalu kemudian Nabi balik bertanya kepada Sa'd bin Ubadah, fa aina anta min dzalika ya Sa'd? Kalau begitu, kamu berada di posisi mana dalam masalah ini, wahai Sa'd? Ya, kamu mendengar orang-orang Ansar mengatakan demikian kepadaku, maka sekarang posisi kamu di mana? Ya. Qala, lalu kemudian Sa'd menjawab, ya Rasulullah, ma ana illa min qaumi. Mohon maaf, saya bersikap dan berposisi sebagaimana kaumku. Aku berpihak kepada kaumku, ya Rasulullah. Mohon maaf. Ya. Jadi beliau pun juga sebenarnya ada rasa yang mengganjal terkait dengan pembagian ini. Makanya ketika ditanya, fa aina anta min dzalika ya Sa'd, maka sikap dan posisi kamu di mana kalau ada yang seperti ini kasusnya? Ya, maka secara nalurinya Sa'd bin Ubadah mengatakan, ma ana illa min qaumi, tidaklah aku bersikap dan juga berposisi kecuali pada kaumku, ya Rasulullah. Qala, lalu kemudian Nabi mengatakan, fajma' li qaumak fi hadhil hadhira. Kalau begitu, kumpulkan kaummu, yakni kumpulkan seluruh orang-orang Ansar di tempat ini. Fa kharaja Sa'dun fa jama'al ansar fi tilkal hadhirah. Maka Sa'd bin Ubadah keluar dari tempat tersebut, lalu kemudian mengumpulkan seluruh orang Ansar di tempat yang tadi ditunjuk oleh Nabi. Faja'a rijalun minal muhajirin fatarakahum fadakhalu. Maka kemudian datanglah beberapa orang-orang dari muhajirin, ya, yang diminta oleh Nabi, yang berkumpul orang Ansar, tapi beberapa orang muhajirin datang lalu kemudian mereka ditinggal. Artinya tidak boleh masuk dalam perkumpulan tersebut. Waja'a akharuna faraddahum. Kemudian datang lagi beberapa orang muhajirin tapi ditolak oleh Nabi SAW. Mereka suruh keluar. Ya, karena yang diminta oleh Nabi adalah seluruh orang Ansar. Adapun orang-orang muhajirin, ya, walaupun mungkin mereka juga tidak mendapatkan harta rampasan perang kecuali mungkin hanya sedikit dibandingkan dengan, ya, yang mereka baru masuk Islam, tapi tetap mereka ditolak. Ya, mereka disuruh untuk keluar.
Falamma ijtama'u lahu atahu Sa'dun, maka ketika para sahabat Ansor telah berkumpul, Sa'ad mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kemudian Sa'ad mengatakan kepada Nabi, laqad ijtama'a laka hadzal hayyu minal ansor. Ya Rasulullah, orang-orang Ansor telah berkumpul. Fa'atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mendatangi mereka. Fahamidallah, setelah sampai di tempat mereka berkumpul, Nabi memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Wa athna alaih, Nabi menyanjung Allah tabaraka wa ta'ala. Summa qal, kemudian Nabi berkata kepada orang-orang Ansar, ya ma'syaral Ansar, wahai orang-orang Ansar, ma qalatun wa balaghatni ankum, ucapan simpang siur seperti apa yang sampai kepadaku dari kalian. Ya. Pembicaraan ya, kasak kusuk seperti apa yang sampai kepadaku dari kalian. Wajadtumuha alayya fi anfusikum. Ya, rasa kesel seperti apa yang muncul dari kalian kepadaku. Alam atakum dhalalan fahadakumullah, bukankah aku datang kepada kalian dalam keadaan kalian tersesat, kemudian Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kalian. Wa alatan fa'aghnakumullah, aku datang kepada kalian dalam keadaan kalian ini kurang, lalu kemudian Allah memperkaya kalian. Wa a'daan fa'allafallahu baina qulubikum, aku datang kepada kalian dalam keadaan kalian bercerai-berai, dalam keadaan kalian bermusuhan, lalu kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian. Qalu bala, seluruh sahabat Ansor menjawab, bala, benar ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Tsumma qala, lalu kemudian Nabi melanjutkan seraya bertanya, alla tujibuni ya ma'syaral Ansar, kenapa kalian tidak menjawab aku wahai orang-orang Ansar? Kenapa kalian tidak membantahku wahai orang-orang Ansar? Qalu, kemudian orang-orang Ansar menjawab, bimadza nujibuka ya Rasulullah, bagaimana kita mau menjawab apalagi menyangkal engkau wahai Rasulullah. Engkau berkata benar, kami dahulu sesat, Allah berikan petunjuk karena engkau. Dahulu kami orang-orang yang miskin, yang tidak memiliki apa-apa, kemudian Allah kayakan kami. Kemudian kami dahulu berpecah belah, bercerai-berai, berperang satu sama lain, kemudian datang engkau, Allah satukan kami. Itu benar, bagaimana kami mau menyangkal? Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, amma wallahi law syi'tum laqultum fasadaqtum wala sudiqtum. Demi Allah, kalau kalian mau berkata, kalian bisa mengatakan, ataitana mukadzaban fasaddaqnak, wahai Rasulullah, engkau dahulu datang kepada kami dalam keadaan didustakan, dan kamilah orang-orang Ansor yang membenarkan engkau. Wa makhdulan fanasarnak, dan engkau datang kepada kami saat itu dalam keadaan hina, lalu kamilah yang menolong engkau. Wa taridun fa'awainak, engkau datang kepada kami dalam keadaan terusir, terbuang, dan kami yang menjaga dan membantu engkau. Wa ailan fa'asainak, dan engkau datang kepada kami dalam keadaan tidak punya apa-apa, ya, sendirian, lalu kami yang mengurus engkau. Jadi kalau kalian wahai orang-orang Ansar mau mengatakan, kalian bisa mengatakan itu untuk menyangkal aku, ya, untuk menyangkal ucapan aku. Awajadtum ya ma'syaral Ansar fi anfusikum fi la'atin minad dunya, wahai orang-orang Ansar, apakah kalian telah merasa sedikit, ya, harta yang kalian dapatkan dari kesenangan dunia ini? Ya, apakah kalian masih merasa sedikit, ya, apa yang Allah berikan untuk kalian dalam urusan dunia ini?
ta'allaftu biha qauman liyuslimu. Ketahuilah, sesungguhnya aku ingin membuat hati orang-orang yang aku beri banyak harta rampasan perang ini agar mereka itu mau masuk Islam. Mereka mau lebih bagus lagi Islamnya. Ketika pemimpin-pemimpinnya masuk Islam, kabilah-kabilah yang berpengaruh masuk Islam, saya bagi harta kepada mereka lebih banyak, bahkan banyak daripada kalian yang tidak dapat, agar mereka bisa membawa yang lainnya yang belum masuk Islam agar masuk Islam. Ini Nabi menjelaskan hikmah dari kenapa Nabi memberikan harta yang banyak dari rampasan perang kepada mereka yang baru masuk Islam. Bahkan orang-orang Ansor tidak dapat. Itu tujuan saya. Saya bagikan harta-harta itu kepada mereka agar mereka itu nanti bisa liyuslimu, membawa orang lain masuk Islam atau Islam mereka menjadi lebih bagus. Wa wakaltukum ila islamikum, dan aku telah menyerahkan Islam itu kepada kalian. Maksudnya Nabi adalah aku percaya kepada kalian akan Islam kalian sekalipun kalian tidak mendapatkan harta dunia. Islam kalian masih akan tetap kuat. Ala tardawna ya ma'syaral ansar, apakah kalian tidak merasa ridho wahai orang-orang Ansar? Ayyadhaban nasu bisyah wal ba'ir wa tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Apakah kalian tidak merasa ridho ketika sebagian orang pulang ke rumah mereka membawa harta berupa kambing, berupa unta atau harta-harta yang lainnya, wa tarji'una, sedangkan kalian kembali ila rihalikum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian kembali ke rumah kalian membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian memilih dapat harta pulang kalian ke Madinah tapi tidak bersama aku, atau kalian enggak membawa harta tapi pulang ke Madinah bersama aku? Tentunya mereka memilih Nabi saja. Enggak dapat harta enggak apa-apa, yang penting Nabi pulang ke Madinah. Karena ketika Nabi sampai di Mekah, ketika Fathu Mekah, kemudian berhasil menaklukkan kota Mekah dari orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin, maka ada juga pembicaraan antara orang Ansor dengan yang lain yang mengatakan jangan-jangan Nabi tidak mau balik lagi ke Madinah. Tidak mau balik ke Madinah karena tanah kelahiran dan kotanya sudah ditaklukkan, mungkin Nabi akan bermukim di sini selamanya dan tidak akan kembali ke Madinah. Itu diantara kekhawatiran orang-orang Ansor. Tapi Nabi sudah menjawab bahwasannya beliau hidup dan mati akan di tempat kalian. Karena itu setelah Fathu Mekah beliau kembali ke Madinah sampai beliau wafat pun di kota Madinah. Jadi apakah kalian tidak ridho kalau yang lain pulang membawa harta rampasan perang, kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadi, maka demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, laulal hijrah, kalau sekiranya bukan karena hijrah, lakuntum ra'an minal ansar, pasti aku akan menjadi orang Ansor. Ini termasuk diantara keutamaan orang Ansor. Nabi sampai mengatakan demikian, seandainya bukan karena hijrah, maka pasti aku akan menjadi orang Ansor. Walau salaka syi'ban, lau salaka nasu syi'ban aw sya'ban, wa salakatil ansar sya'ban, la salaktu sya'bal ansor. Kalau sekiranya manusia memilih jalan dari celah gunung, kemudian orang-orang Ansor bikin celah yang lain atau memilih celah gunung yang lain, la salaktu sya'bal ansor, aku akan ikut celahnya orang-orang Ansor. Jadi kalau muhajirin, katakan muhajirin punya jalan yang lain, kemudian orang-orang Ansor juga punya jalan yang aku akan ikut orang Ansor. Ini menunjukkan akan keutamaan mereka. Allahumma arhamil ansar, ya Allah rahmatilah orang-orang Ansar, wa abna'al ansar, dan anak-anak Ansar, wa abna'a abna'il ansar, dan cucu-cucu anak keturunan orang-orang Ansar. Didoakan kebaikan. Fabakal qaumu hatta akhlasu lihahum, maka menangislah orang-orang Ansar saat itu. Seluruhnya menangis
Mereka menyesal dengan sikap mereka yang jengkel kepada Nabi SAW atas pembagian ghanimah. Mereka menangis sampai membasahi jenggot-jenggot mereka. Waqalu, kemudian mereka mengatakan, radhina bi Rasulillah qasman wa hadhan. Kami ridho kepada Rasulullah atas pembagian dan juga bagian yang diterima. Tsumman sarafa Rasulullah, kemudian Rasulullah berpaling, artinya beliau kembali ke tempat beliau tadi duduk atau berdiam diri. Wa tafarraqu, lalu kemudian orang-orang Ansar pun berpencar. Ya, mereka kembali ke tempatnya masing-masing dan mereka ridha terhadap keputusan Nabi SAW. Mereka menyesal, mereka bertaubat kepada Allah sampai mereka menangis. Ya, karena mereka sedih dengan ucapan Nabi tadi. Ya, karena ternyata mereka masih bisa membersamai Nabi SAW atau bahkan Nabi memilih mereka. Ya, sehingga ini adalah isyarat bahwasanya nanti Nabi menguatkan bahwa Nabi tadi tidak akan tinggal di kota Mekah walaupun Mekah sudah taklukkan, lalu kemudian beliau akhirnya memilih kota Madinah untuk bisa hidup di sana bahkan sampai beliau wafat. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan mungkin bagian yang terakhir dari perang Hunain, yaitu utusan Hawazin yang akhirnya mereka menyatakan masuk ke dalam agama Islam. Kemudian nanti Nabi akan menunaikan ibadah umrah, lalu kemudian kembali ke kota Madinah dan menyerahkan kota Mekah kepada Attab ibn Usaid radhiyallahu ta'ala anhu untuk beliau urusi. Insyaallah di kesempatan yang selanjutnya biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.